Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu khususan ala hadzal kitab Syekh Fadil Muhammad Rasulullah syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 75 Khatimatun, penutup. Tinggal ini tamat jalan-jalan ngaji langsung tamat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya bareng bapak-bapak juga khatam. Insya Allah ngadain khataman malam minggu. Tahu malam minggu kapan ya? Jangan sekarang malam minggu belum. Iya kapan? Belum, ini belum. Bapak-bapak juga paling tinggal 2 kali pertemuan lagi. Oh, 2 kali berarti. Oh, khataman ini kok kali kita. Asik. Siapa tahu ntar ada yang traktir ya betul. Asik. Ya kalau nggak ada ya dengar sama sila. Sila Pak. Sila Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun, penutup. Yang bagi sejogjanya seharusnya lah likulli syai'in lisulli syahsin, untuk setiap perorangan ayyaksida bijami'i a'malihi, meniatkan semua amalnya wajhallahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kita udah diajarin bacaan-bacaan niat itu semuanya ujungnya lillahi ta'ala. Nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Mulai dari wudu sholat, sholli fardhul maghribi ya lillahi ta'ala. Kemudian nanti masuk bulan puasa, nawaitu shomarotin. Memang pebisnis memang begini. Pebisnis itu boyo dandan sing seksi ngono. Aduh. Yes. Nyata pasti duit belum kelar kok. Puasa juga nawaitu somagodin, ujungnya lillahi ta'ala. Nanti bayar zakat ya nawaitu an ukhrija zakatal fitri ya lillahi ta'ala. Apalagi yang ibadah butuh biaya besar, langsung perintahnya walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Fakat saja. Sejogjanya lah, seharusnya lah seseorang itu dalam setiap ibadahnya lillahi ta'ala, hatta yakuna minal mukhlisin, sehingga jadilah orang-orang yang ikhlas. Tapi ikhlas itu ada 3 kelas, ada 3 tingkatan. Tingkatan tertinggi itu orang ikhlas yang nggak ngarep surga, nggak ngarep neraka. Itu ikhlas tingkat tertinggi. Dulu itu ada lagu yang nyanyi itu Ahmad Dhani sama Krisya, bila surga dan neraka nggak pernah ada. Nah, itu walaupun kelihatannya kayak sederhana, tapi itu ternyata mengandung ilmu tasawuf tingkat tinggi. Bahwa seandainya kalau nggak ada surga, nggak ada neraka, masihkah kau mau sujud kepadanya? Teks lagunya kan gitu ya. Buka Selamat apa ya? Insya Allah. Nah itu kan ya. Itu awalnya saya dengar itu pas lagi naik bis Mayasari Bakti, dulu masih kerja.
lagu kayaknya keren. Akhirnya dulu saya cari di majalah apa dulu ya. Dulu kan ada majalah yang khusus lagu-lagu itu. Ketemu, ternyata itu ya memang tasawuf tingkat tinggi. Penciptanya Ahmad Dhani. Cuman yang nyanyi rocker jadi kelihatannya kayak biasa-biasa aja. Itu tasawuf tingkat tinggi, bahwa ikhlas tertinggi itu orang yang nggak ngarep surga, nggak takut neraka. Itu ada seorang kisah wali perempuan namanya Robi'ah Adawiyah. Nah, ketika beliau itu ditanya, kok ibadahmu kayak begini, apa ngarep surga? Enggak. Takut neraka? Ya enggak. Pokoknya jawabannya lillahi ta'ala. Yang kedua, tingkatan ikhlas kedua itu orang yang beribadah tapi masih ngarep tujuan surga, takut sama neraka. Ya kayak doa kita itu, inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika sakhatika wan nar. Itu ikhlas level 2. Orang yang ibadah masih ngarep surga, takut neraka. Ikhlas yang ketiga, orang yang ibadah jalani kebaikan tapi ada permintaan urusan dunia. Itu masih ikhlas tuh. Pagi-pagi duha ya. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku di langit turunin. Wa in kana fil ardi, kalau di dalam bumi fa akhrijhu, keluarin. Wa in kana ba'idan, kalau jauh fa qarribhu, deketin. Wa in kana qalilan, kalau dikit fa kasirhu, banyakin. Wa in kana mu'assaran, kalau susah, sulit dapatnya, fa yassirhu, mudahin. Bahkan sampai wa in kana haraman, maksa banget. Tapi masih masuk kategori ikhlas sih. Yang ngamalin waqiah, ngamalin ini itu, tapi tujuannya urusan dunia. Itu masih ikhlas. Lah kalau sudah bukan karena itu, udah bukan ikhlas lagi. Lah karena apa? Lah ikhlas itu ada 3 kelas itu. Hatta yakuna minal mukhlisin, tapi masih lillahi ta'ala, tapi ada embel-embel urusan dunia. Misalnya ngamalin apa gitu ya, ya Goni, ya Hamid, ya Mubi, ya Mu'id, kalau hari Jumat katanya biar rezekinya nggak kurang-kurang. Oh, tapi kan masih lillahi ta'ala, tapi ada urusan, masih ada nyangkutnya urusan dunia. Biar dagangan nasi uduknya rame. Sebelum buka ya Goni, ya Hamid, ya Mubi, ya Mu'id. Kata Bu Mansur, nggak perlu baca itu, udah laris nih. Nah itu ikhlas tingkatan ketiga. Lah di atas itu udah bukan ikhlas lagi. Wa illa, maka kalau tidak ada tujuan lillahi ta'ala, yang bahaya itu kan kalau dia sholat duha tapi nggak lillahi ta'ala, ya langsung tutup poin. Rajin amat duha biar rezeki lancar, itu jawaban yang keliru. Ya wis lillahi ta'ala, rezeki itu urusan Allah. Wa illa, maka kalau tidak wajah Allah, fahuwa min ahli riya', maka itu termasuk orang yang pamer, riya. Tapi riya ikhlas itu kan nggak bisa buat ngukur orang, buat ngukur diri sendiri. Saya ngejalan ini karena apa sih? Apa karena nggak enak ya? Saya ngaji ini karena apa sih? Nggak enak, diajakin melulu. Nggak enak. Nggak enak, diajakin melulu, disamperin melulu. Nah, ya. Ikhlas dan riya itu yang tahu diri sendiri. Orang lain nggak bisa ngukur. Oh, lu nggak ikhlas, lu nggak bisa. Ikhlas, riya, ilmu begitu itu buat diri sendiri, bukan buat untuk orang lain. Lah orang riya itu alladzina yal'abu bihimus syaitan, yang ia itu dipermainkan oleh setan. Wala yajiduna, dan mereka tidak memperoleh bi'amalihim, dengan amal-amalnya itu sawaban, pahala yaumal qiyamati, di hari kiamat. Kalau sudah dikasih balasannya di dunia, khawatirnya nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Umpama ya tadi yang duha, yang waqiah, kok memang niatnya untuk murni rezeki, tidak lillahi ta'ala, ya nanti dikhawatirnya di akhirat udah nggak dapat apa-apa. Ketika seorang hamba misalnya menanyakan, ya Allah saya kan duha tiap hari, lah kan udah minta, katanya minta rezeki.
Ya udah saya kasih sekarang, jangan minta, saya kasih dulu itu, ya sekarang jangan minta lagi. Makanya tadi tetap lillahi ta'ala, masalah rezeki itu urusan Allah. Khawatirnya kan kalau dia duha umpamanya atau waqiah umpamanya, niatnya memang murni untuk dapat rezeki, ngamarin sebulan, 2 bulan, 3 bulan kok nggak ada perubahan apa-apa, kok malah tambah seret. Ya, ntar udah nggak mau duha lagi, nggak mau waqiah lagi. Tujuan dunianya nggak tercapai, maka khawatirnya kan itu. Makanya ya diusahakan tadi itu lillahi ta'ala, masalah yang lain itu urusan Allah. Kita ibadah enggak ibadah ya tetap kalau urusan sama orang itu enggak bakalan beres. Orang rajin ya diomongin, orang males yo diomongin. Itu kalau ngikutin omongan orang, wis itu saya pernah cerita begini. Ada orang mau jual keledai, bapak sama anak. Dari rumah keledai itu dituntun berdua. Misalnya rumahnya di sini, mau jual di pasar Bojon. Ketemu di pasar mini, diomongin itu bapak sama anak sama-sama goblok. Ada kendaraan kok nggak ditaikin malah dituntun. Salah satu, udah salah kan ya, satu kali salah. Akhirnya bapaknya naik, anaknya nuntun. Sampai ke HM sono ketemu orang diomongin lagi. Itu bapak nggak tahu diri, dia enak-enak naik keledai, anaknya yang nuntun. Ganti dibalik, anaknya yang naik, bapaknya nuntun. Sampai jalan lagi. Itu anak songong amat, anaknya naik, bapaknya kok suruh nuntun, nggak sopan. Akhirnya dua-duanya naik. Tadi kan pertama, begitu ketemu orang, wah itu bapak anak sama-sama nggak punya prefer keledaian. Loh keledai kecil kok ditaikin berdua. Akhirnya salah 4 kali kan ya. Pertama dituntun berdua salah, anaknya yang naik salah, bapaknya yang naik salah, dua-duanya naik salah. Giliran udah mau sampai ke pasar hewan, pasar hewannya Bojong. Bapak sama anak ini kan kesel, kok disalahin mulu. Akhirnya dia nyari kayu, keledainya dipikul. Begitu keledai dipikul, nyampe sono kan orang para penjual pedagang hewan, lah itu mah keledai penyakitan, mau dipikul, akhirnya nggak ada yang mau beli. Itu orang kalau ngikuti omongan orang, nggak ada benernya. Makanya sesuatu kalau kita yang yakini benar, mau diomongin kayak apa bodoh amat. Oke, besok saya begitu. Iya, asal wis pokoknya yakin ini bener, nggak salah menurut agama, nggak merugiin orang, nggak salah menurut hukum negara, bodoh amat. Karena kalau ngikutin omongan orang, ini tadi Capek. salah terus. Capek juga. Lah iya. Orang rajin kerja diomongin, kerja mulu. Lagi giliran di rumah, orang kok di rumah mulu kan, salah mulu kan. Makanya asal yakin bener, jalan terus. Ini kadang diomongin orang dikit aja, iya ya gitu ya. Nah, wes alamat orang nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kayak orang jual keledai tadi, salah melulu, akhirnya malah keledainya nggak laku. Lah namanya kita hidup bertetangga pasti ya mulut tetangga luar biasa. Wes bodoh amat, asal yakin bener nggak ngerugiin orang, lanjut. Lanjut Bu. Lanjut gitu aja. Ntar giliran diomongin dikit aja, aduh males enggak. Wah ya repot ini. Wa ayyuhsinal muamalah, wa ayyuhsinah, dan hendaknya memperbaiki al muamalah, pergaulan, ma'a jami'il khalqi, dengan semua makhluk. Makhluk itu berarti bukan hanya manusia ya, terhadap hewan, terhadap harus baik. Kalau memang mau bunuh sekalian. Kadang kita kalau kesel disiksa dulu ya, kesel sama kecoa, terus sapu tering kan, mangap begini ya, terlentang sampai tangannya begini. Ya kalau mau matiin sekalian. Ya kok jangan disiksa dulu. Lah iya lah, kalau langsung jatuh nggak sekalian matiin,
Ini kadang kan enggak ya, centang sampai begini. Iya begini sampai 3 hari. Sampai kering sendiri dia. Akhirnya kita kan rasain dulu. Loh, Islam itu kalau membolehkan hewan yang dibunuh, silakan dibunuh, tapi kalau membunuh ya sekalian. Saya masih ingat ya, dulu kecil itu kan belum ada listrik, ngaji pakai lampu teplok itu kalau habis musim hujan atau apa kan laron banyak. Lah namanya kita kecil sambil nunggu antrian ngaji itu laron saya tangkap, bener lagi. Saya potolin atuh, kaki satu tinggal badan dua guling. Sadis banget. Lah iyo itu sama guru saya diomelin. Kalau mau bunuh sekalian, kalau mau matiin sekalian, kalau enggak biar terbang sono. Kita namanya santri ya tunggu. Akhirnya laron yang udah diginiin. Sangat disiksa. Itu Islam. Ngajarinya kalau mau dibunuh ya bunuh sekalian, kalau mau dibiarkan hidup ya dibiarkan hidup. Wa ayyusina al muamalah. Hendaknya memperbaiki hubungan atau sikap lah ya. Ma'a jami'il khalqi dengan terhadap semua makhluk, bukan hanya sesama manusia. Tapi Islam itu kan rahmatan lil alamin, membawa rahmat untuk semua, bukan hanya aslinya kan orang yang belih binatang itu kan nggak boleh diperlihatkan ke binatang yang belum disembelih. Iya betul. Itu biar yang itu nggak kasih apa ya, nggak menderita terlebih dahulu. Karena ada riwayat seorang sahabat yang mau nyembelih kambing, cuman ngasah pisaunya di depan kambingnya itu. Lah itu ketika Rasulullah melihat langsung ngomong jangan kau bunuh kambing itu berkali-kali. Maksudnya kan kambing udah mau disembelih udah diikat pisau di kan kambingnya udah mati duluan, udah pucet kali ya. Ya kalau mau bunuh sekalian, kalau enggak yo biarkan hidup sekalian. Ini kadang kalau kita kesel apa aja pokoknya diajar ya. Umpama lo ibu habis masak, taruh di mana tiba-tiba ikan 5 goreng tinggal satu. Kok ada kucing duduk depan pintu? Itu yakin kucing langsung jadi tersangka itu. Padahal mungkin yang nyolong itu udah lari ke blok sono loh, blok H atau blok. Makan anaknya sendiri mah. Itu Islam ngajarinya begitu. Kalau mau bunuh sekalian, kalau enggak ya biarkan hidup. Fi jami'i umurid dunya, baik di dalam semua urusan dunia wa dini dan agama. Liyakuna supaya ada salimal akibati, selamat di hari akhirnya atau di hari pembalasannya. Idza laqiyallaha ta'ala, ketika nanti bertemu dengan Allah Ta'ala. Kemudian wa ayyaduma, dan hendaknya selalu punya alal wudu, punya wudu mastata'a, ya semampunya. Sebisa mungkin diusahakan kalau habis keluar dari kamar mandi ada air yang cukup buat wudu. Walaupun nggak mau ke masjid, nggak mau ngaji Quran, apalagi mau dagang nasuduk itu Mas Surya, wudu dulu kan, langsung malaikat kan pada pergi sono belanja. Wa ayyadu ma'alal wudu'i mastata'a, hendaknya mengusahakan selalu punya wudu mastata'a, semampunya. Mau kemana kek, asal di habis kamar mandi kok ada air yang cukup. Tapi kalau perempuan biasanya agak repot ya. Nah ya enggak apa-apa. Wong mastata'a tadi kok perintahnya kok semampunya. Kalau perempuan memang agak repot ya. Kadang dandannya tadi makanya perintahnya mastata'a, semampunya. Wa ayyuksira min dzikrillahi ta'ala, hendaknya memperbanyak zikir pada Allah. Zikir itu enggak harus megang tasbih madhep ngulon subhanallah, enggak. Di mana-mana lagi jalan lihat apa gitu subhanallah, jamu gede-gede. Nah ya kan pesandung astagfirullah. Ini kesandung punya orang diapalin. Iya, udah ditutupin rapat. Udah apal sih masalahnya. Lah orang zikir itu kan enggak harus megang tasbih, madhep kiblat, di mana-mana kapan-kapan saja. Dan Islam itu sebetulnya dari pagi sampai ketemu pagi itu ajarannya zikir ya. Bangun tidur
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ayat Rasul. Bangun tidur biasanya ke kamar mandi. Masuk kamar mandi ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Setelah itu biasanya wudhu, sholat, semuanya isinya doa. Lah kemudian sarapan. Sebelum makan doa, setelah makan doa. Umpama mau pergi naik kendaraan doa, pakai baju doa. Dan dalam doa itu kan semuanya zikir. Zikir minimal menyebut nama Allah. Lagi kesel, mau lagi kesel, nyebut nama Allah ya bagus aja. Yuk, bocah, baju baru ganti udah kotor lagi. Sampai itu kalau. Nah iya, nah daripada ngomel pakai yang lain nggak ada nilai zikirnya lah, kalau gitu kan ada zikirnya. Wa tilawatil Qur'ani fi jami'il awqati, dan membaca tilawah Al-Qur'an di semua waktu. Semampunya, sebisanya. Ya sebisanya kulhu ya kulhu. Bisanya Fatihah ya Fatihah, wes sebisa-bisanya. Khususan awalan nahari, khususnya di awal hari, berarti ya subuh. Ya minimal seayat 2 ayat. Kalau yang hafal masuk syukur ya, di dalam sholat tambah bagus lagi. Wa akhirahu, dan akhir siang berarti sore. Wa awalan nahari, atau awal malam berarti maghrib. Wa akhirahu, dan akhir malam berarti subuh. Wa ayyuksira min salatin nafilati, dan hendaknya memperbanyak sholat nafilah. Nafilah itu sholat sunnah. Yus minimal qobliyah ba'diyah. Kalau belum bisa yang lain, qobliyah ba'diyah. Minimal 2, duhur 2, asar. Duhur sebelum dan sesudah. Kalau asar sebelum, maghrib sesudah, isya sesudah, subuh sebelum. Minimal yang itu. Kalau nggak bisa, yo wis sesekali. Kalau nggak bisa semuanya, yo sesekali. Wal istighfari, istighfar, astaghfirullahaladzim. Apalagi kita sekarang dosanya itu gampang banget. Kita awalnya ngobrol baik-baik, lama-lama kan ngobrolin tetangga ya. Iya, makanya astaghfirullahaladzim. Khususan akhiral lail, khususnya di akhir malam. Dan zikir, baca istighfar paling baik itu menjelang waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Membaca istighfar yang terbaik itu di waktu sahur. Waktu sahur berarti kan menjelang subuh. Ya istighfar sambil ngapain aja bisa istighfar ya. Sambil bikin sarapan, sambil kesel-kesel dikit, sambil ngulak, sambil Wa minas salati ala nabi, dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususan yaumal jum'ati wa lailaha. Memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat atau malam Jumat. Minimal dengan sallallahu ala Muhammad. Minimal. Ya syukur-syukur Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan salawat yang terbaik itu salawat Ibrahimiyah yang ada dalam tahiyat itu. Yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama, seterusnya sampai innaka hamidum majid, itu salawat yang terbaik. Selain itu wis monggo mau tikil puluh kayak nariyah kayak almunjiat wis terserah suka-suka. Yang penting situ ada redaksi membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minat du'ai, dan membaca doa khususan terkhusus fil asfari, ketika mau dalam perjalanan. Karena orang dalam perjalanan itu kita nggak tahu apa yang terjadi. Wa majami'il khairi, dan di momen-momen baik. Mau makan, mau minum, mau tidur, mau ngapa-ngapain, semuanya ada doa. Terlebih wa inda syiddatil karbi, dan ketika ditimpa kesulitan. Dan memang kadang orang itu banyak berdoa malah kalau pas saat kesulitan. Ya Allah,
umpama yuk. Iya. Anak lagi ada masalah, suami ada masalah, rumah ada masalah. Oh itu biasanya itu tahajudnya ya mantep. Ya Allah, karena semalam nggak bisa tidur. Lah kalau semuanya aman kan tidur pulas banget ya. Subuh bisa bangun aja udah alhamdulillah. Lah kalau kena masalah kan biasanya ya Allah, ya Allah. Ya, maka wa inda syiddatil karbi, dan ketika tertimpa kesulitan. Wa minas siyami wallahu a'lam bissawab. Ada suara. Lagi busuk. Mata ngantuk. Itu pelajarannya